teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Sistem Informasi Bisnis B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Securing Information System. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Stefani Putri, NRP 06, Tiratur Rahma, NRP 15, Lucy Rahma, NRP 16, dan saya sendiri, Lailatul Inaya, NRP 17. Next. Dan ini adalah outcome learning kami yang akan membahas 3 hal berikut yang akan dipresentasikan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Ketika sejumlah besar data yang disimpan dan terbentuk elektronik, ketika rentan terhadap berbagai macam ancaman melalui jaringan komunikasi, sistem informasi, di lokal yang berbeda saling berhubungan. Potensi akses atau kerusakan tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi dapat terjadi di banyak titik akses dalam jaringan. Gambar di samping menunjukkan ancaman yang paling umum terdapat sistem informasi komporer. Mereka dapat berasal dari teknik, faktor organisasi dan lingkungan yang berpengaruh oleh manajemen yang buruk keputusan. Dalam lingkungan berkomputasi, klien atau silver multiversi diilustrasikan di sini. Direntangkan ada di setiap lapisan dalam komunikasi antar lapisan. Pengguna di lapisan klien dapat menyebabkan kerusakan dalam memperkenalkan kesalahan atau dengan mengakses sistem tanpa orientasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua adalah apa nilai bisnis dari keamanan dan kontrol. Yaitu adalah sistem sering menyimpan informasi rahasia tentang pajak individu, aset keuangan, catatan, dan ulasan kinerja pekerjaan yang berisi informasi pada operasi perusahaan, termasuk rahasia dagang, pengembangan produk baru, rencana, strategi pemasaran. Yang kedua ada sistem pemerintahan yang dapat menyimpan informasi pada sistem senjata, operasi intelijen, dan target militer. Yang ketiga ada informasi aset management, memiliki nilai yang luar biasa dan dampaknya dapat menghancurkan jika hilang, hancur, atau ditempatkan di tangan yang salah. Yang keempat, ada sistem yang tidak dapat berfungsi karena pelanggaran keamanan, bencana, atau kegagalan fungsi teknologi. Yang kelima, keamanan dan kontrol yang tidak memadai dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum yang serius. Yang keenam, ada sebuah organisasi dapat ditiadakan, namun bertanggung jawab atas risiko yang tidak perlu dan bahaya yang ditimbulkan jika organisasi gagal mengambil tindakan. Perlindungan yang tepat untuk mencegah hilangnya informasi rahasia, korupsi data, atau pelanggaran privasi. Yang terakhir adalah mengembangkan keamanan dan kontrol yang baik, kerangka kerja yang melindungi aset, informasi bisnis yang sangat penting untuk seluruh perusahaan termasuk manajemen senior. Selanjutnya, ada persyaratan hukum dan peraturan untuk elektronik manajemen catatan. Yang pertama yaitu peraturan pemerintahan Amerika Serikat memaksa perusahaan untuk mengambil keamanan dan lebih serius dengan mengamanatkan perlindungan data dari penyalahgunaan, paparan, dan akses yang tidak sah. Yang kedua, perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan catatan elektronik serta untuk perlindungan privasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Stefani. Baik, di sini
Baik, di sini saya akan melanjutkan yang nomor 3. Apa saja komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol? Yang pertama, di sini ada kontrol perangkat lunak yang dideskripsikan, yaitu memantau penggunaan perangkat lunak, sistem dan mencegah akses dan penggunaan yang tidak sah dari program perangkat lunak. Perangkat lunak sistem atau program komputer. Dan yang kedua yaitu kontrol perangkat keras. Yang dideskripsikan, pastikan perangkat keras komputer aman secara fisik dan diperiksa pengalaman multifungsi. Organisasi sangat bergantung pada komputer mereka yang harus membuat ketentuan untuk pencadangan atau operasi lanjut untuk mempertahankan layanan dan konstan. Dan yang ketiga, kontrol operasi. Yang dideskripsikan mengawasi pekerjaan Departemen Komputer untuk memastikan bahwa prosedur secara konsisten dan benar diterapkan oleh penyimpanan dan pemesanan data. Mereka termasuk kontrol dan penyimpanan pekerja memproses komputer dan percadangan dan prosedur pemulihan untuk proses yang berakhir tidak normal. Dan yang keempat, kontrol keamanan data. Pastikan bahwa file data bisnis yang berharga dipelihara secara internal atau eksternal. Layanan hosting tidak tunduk pada akses perubahan atau penghancuran yang tidak sah saat mereka sedang menggunakan atau disimpan. Dan yang kelima, kontrol implementasi, yaitu audit proses pengembangan sistem di berbagai titik untuk memastikan bahwa proses dikendalikan dan dikelola dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kontrol administratif, yaitu mengformalikan standar aturan prosedur yang disiplin kontrol untuk memastikan bahwa pengendalian umum dan aplikasi organisasi dijalankan dan tidak ditegakkan dengan benar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dilanjutin dengan saya. What are the most important tools and technologies for safeguarding information research? Yang pertama itu ada identitas manajemen atau autentikasi, yang adalah alat untuk mengautentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengontrol akses ke sumber daya sistem. Untuk mendapatkan akses ke sistem dan pengguna harus diotorisasi dan diautentikasi. Lalu yang kedua, firewall adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas, jaringan yang masuk dan keluar. Lalu ada sistem deteksi penyusup, adalah alat pemantauan penuh waktu yang ditempatkan di titik rawan jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Lalu ada perangkat lunak antivirus untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus virus. Lalu ada Unified Threat Management atau UTM System. Lalu ada Securing Wireless Network. Terus ada Encryption and Public Key Infrastructure adalah proses pengubahan teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dituju. Lalu ada Securing Transaction with Blockchain, dan lalu ada Deep Packet Inspection atau DPI, memeriksa file data dan memilah materi online berprioritas rendah sambil menetapkan prioritas lebih tinggi ke file penting bisnis. Lalu ada Security Outsourcing, adalah memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian, kerentanan, dan deteksi intrusi. Lalu ada Security Include, ada Securing Mobile Platform, dan Ensuring Software Quality. Next. Untuk studi kasusnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Baik, studi case yang pertama yaitu adalah sistem komputer telah ditembus oleh peretas yang terkait dengan pemerintahan Rusia. Yared Tamene, kontraktor dukungan teknis DNC, yang menjawab panggilan tersebut, melakukan pencarian sepintas dari log sistem komputer DNC untuk mencari tanda-tanda dari peretasan.
Peretasan DNC adalah tanda pertama dari kampanye perang cyber yang dipimpin oleh Rusia untuk mengganggu pemilihan presiden 2016. Ketua DNC, Debbie Wasserman Scott, terpaksa mengundurkan diri dan semburan dokumen rahasia dari DNC dan kampanye Clinton dirilis oleh Wikileaks kepada pers selama kampanye. Layanan pemfilteran spam email standar untuk memblokir serangan phishing dan malware dibuat menyerupai email yang sah, tetapi tidak memiliki sistem tercanggih. TEMS di tempat untuk melacak lalu lintas yang mencurigakan. Peretasan selama pemilihan presiden 2016 melalui DNC dan kampanye Clinton. Peretas Rusia mencoba menyusup ke pemilihan setidaknya 21 negara bagian sistem dan untuk menghapus atau mengubah data pemilihan di Illinois. Campur tangan Rusia selama kampanye Presiden 2016. Para petugas itu adalah dituduh terlibat dalam upaya berkelanjutan untuk meretas jaringan Demokrat, Komite Kampanye Kongres, Komite Nasional Demokrat, dan kampanye Hillary Clinton. Ada banyak bukti bahwa peretas Rusia terus menargetkan sistem pemilihan negara bagian Amerika Serikat, mencari peluang untuk mempengaruhi pemilihan pendahulu, pemilihan Kongres paruh waktu 2018, dan akhirnya kampanye Presiden 2020. Peretas Rusia juga telah secara aktif mencoba untuk mempengaruhi pemilihan di Eropa juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai study case yang kedua. Study case yang kedua ini bertemakan Meltdown and Spectre Haunts the World Computers. Oke, Meltdown and Spectre itu muncul pada tahun 2018, yang mana keduanya ini merupakan ancaman keamanan terbaru. Mereka keduanya memanfaatkan lubang keamanan pada prosesor modern buatan Intel, AMD, dan ARM. Dan kerentanan ini bisa menyebabkan kebocoran data-data sensitif seperti password, foto, email, hingga dokumen bisnis. Meltdown dan Spectre mengancam hampir seluruh perangkat komputasi, termasuk komputer, tablet, smartphone, hingga server code. Oleh karena lubang keamanan pada hardware, maka kedua ancaman baru tersebut bisa dijalankan pada software sistem operasi apapun, termasuk Microsoft Windows, Apple OS X, dan Linux. Dan bahayanya itu ketika kita sebagai pengguna tidak berhati-hati, maka kedua ancaman ini bisa saja menyerang sistem komputasi kita, baik laptop maupun HP kita. Next. Selanjutnya mengenai perbandingan ancaman Spectre dan Meltdown dengan pusat komputasi awan dan pusat data perusahaan. Kalau dengan Cloud Computing Service, itu keduanya dapat mengakses ke berbagai file. Jadi Cloud Computing Service itu menyediakan berbagai file atau dokumen yang dapat diakses. Dan yang kedua itu data center atau pusat data perusahaan. Perbandingannya, keduanya ini merupakan bagian dari otak perusahaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stephanie. Terima kasih. Lalu studi case lagi yang kedua. Pada November 2017, suatu perusahaan memperbarui dashboard Amazon Web Service atau AWS dengan warna orange terang di konsol AWS S3, sehingga pelanggan Cold dapat dengan mudah melihat status izin akses ke bucket dan objeknya. Ini membantu semua orang melihat lebih banyak layanan Cold. Organisasi yang menggunakan layanan
layanan call seringkali perlu menerapkan kontrol tambahan di tingkat pengguna, aplikasi, dan data. Penyedia layanan call telah membuat langkah besar dalam memperketat keamanan untuk area tanggung jawab mereka. Keamanan Amazon untuk layanan cloud-nya menyisihkan sedikit peluang. Perusahaan menjaga batasan hati-hati di sekitar stafnya, mengatasi apa yang mereka lakukan setiap hari, dan menginstruksikan tim layanan untuk membatasi akses ke data melalui perkakas dan otomasi. Amazon juga melontasi kredensial keamanan untuk autentikasi dan verifikasi identitas, dan terkadang sering mengubahnya dalam hitungan jam. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.